Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar matematika tentang bentuk akar. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat, dan saat ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bentuk akar. Jadi langsung saja ya, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini adalah akar bilangan. Jadi akar atau bilangan yang punya akar atau disebut dengan radikal expression atau root adalah bilangan yang diperoleh dari penguraian bentuk pangkatnya. Jadi seperti contoh kemarin kita sudah belajar pangkat bilangan, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi akar 25 sama dengan 5. Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 akar 3 sama dengan 2. Nah, di sini ini sebenarnya 25 akar 2. Tapi karena tidak ada 25 akar 1 kan tetap. Jadi 25 akar 2 itu 2-nya tidak ditulis di sini. Nah, ini penjelasannya. Jadi penulisan akar 2 tidak perlu mencantumkan koefisien akarnya atau 2-nya tidak perlu ditulis. Jadi kalau ada tanda akar kayak gini ya pasti akar 2. Sementara kalau lebih dari 2 atau 3, 4, 5 perlu ditulis koefisiennya 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian sifat bentuk akar. Jadi kalau ada akar AB sama dengan akar A kali akar B, bisa dipisah. Jadi seperti ini contohnya, akar 10. Jadi 10 ini adalah perkalian 2 kali 5. Jadi sama dengan akar 2 kali akar 5. Kemudian akar 12. Bisa kita ubah menjadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 ada hasilnya ya, yaitu 2. Jadi akar 4 memiliki akar bilangan bulat berupa 2. Sehingga bisa kita sederhanakan 2 akar 3. Boleh kita membuat akar 12 ini menjadi akar 6 kali akar 2. Tapi tentu tidak bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Karena akar 6 tidak memiliki akar bentuk bulat dan akar 2 tidak juga memiliki akar bentuk bulat. Tapi kalau akar 4, jadi ada bilangan bulatnya sebagai hasilnya. Selanjutnya ini pecahan. Jadi kalau ada akar A per akar B, jadi bisa dipisah akar A per akar B. Contohnya akar 7 per 11. Jadi bisa kita uraikan menjadi akar 7 per akar 11. Kemudian selanjutnya ini adalah penambahan pada bentuk akar. Jadi kalau umpamanya buntutnya atau akarnya ini sama, sementara depannya berbeda, jadi bisa kita tambahkan langsung kepalanya istilahnya, kemudian akarnya tetap. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi ini adalah sifat-sifat penambahan dan perkalian bentuk akar. Contohnya misalkan 5 akar 3 ditambah 7 akar 3. Jadi bentuknya sama-sama akar 3. Sehingga kita bisa menambahkan 5 tambah 7. 5 tambah 7 sama dengan yang tadi kembali ya. 5 tambah 7 sama dengan 12 akar 3. Kemudian di sini ada 15 akar 7 ditambah akar 7. Nah, ini jangan sampai kamu menjawabnya dengan 15 akar 7. Karena di akar 7 ini di depannya pasti ada angka 1. Jadi 15 tambah 1 sama dengan 16 akar 7. Begitupun akar 11 ditambah akar 11. Jangan sampai jawabannya akar 11 karena tidak ada angka di depannya. Tapi di depannya ini adalah angka 1. Jadi di sini 2 akar 11. Kemudian pengurangan. Kalau pengurangan juga sama. Jika akarnya itu sama, kita bisa langsung mengurangkan bilangan-bilangan depannya atau kepalanya ini. Jadi 5 langsung kurangi 7 sama dengan min 2. Kemudian akar 3. Nah, jika berbeda, yang jelas tidak bisa disederhanakan dengan proses atau cara seperti ini. Kemudian perkalian. Nah, kalau perkalian ini yang dikalikan adalah kepala dengan kepalanya, kemudian ekor dengan ekornya, atau akar dengan akarnya ini.
Jadi di sini 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian 11 kali 11 sama dengan 121. Di sini akar 121 karena di sini akar. Jadi 6 kali 11 sama dengan 66. Sementara di sini ada 5 akar 2 dikali 7 akar 3. 5 kali 7, 35. 2 kali 3 sama dengan 6 akar 6. Jadi jawabannya 35 akar 6. Ini contoh soalnya, jadi kalian bisa pause dulu, kemudian bisa coba dikerjakan dengan proses atau cara yang sudah saya jelaskan. Jika tidak paham, silahkan ditanyakan, dan bisa lihat lagi video awalnya atau penjelasan awal. Nah, kemudian ini tulis bentuk sederhana dari akar berikut. Jadi tulis penambahan, perkalian, dan pengurangan ini dalam bentuk paling sederhana. Selanjutnya adalah merasionalkan pecahan bentuk akar. Jadi dalam merasionalkan, nah ini di sini ada rumus-rumusnya, dan yang pasti kamu harus mengenal tentang kata sekawan. Jadi sekawan ini yang akar B, kemudian sekawan dari B plus akar C sama dengan B min akar C, B min akar C. Jadi sebenarnya ini tidak mengubah hasil karena akar B per akar B sama dengan 1. Jadi tujuan ditambahnya ini agar bilangan akar yang di sini ini bisa menjadi rasional. Kita lanjutkan. Nah, di sini sampai ke bentuk akar B min akar C, A per akar B min akar C sehingga membentuk A. Jadi kalian juga bisa mengerjakan sesuai dengan rumusnya. Jika ada bentuk kayak gini, bisa langsung kerjakan kayak gini jika hafal rumusnya. Jika tidak, kalian ya harus menghitungnya dengan cara biasa atau cara konvensional. Lanjutkan. Contohnya merasionalkan bentuk 5 per akar 7. Jadi kalau punya rumus kamu bisa langsung hasilnya ini. Jadi kalau punya ini cara manual, jadi 5 per akar 7 sama dengan 5 per akar 7. Ini sekawannya adalah akar 7 per akar 7. Jadi dikalikan akar 7 kali akar 7 sama dengan akar 49. Akar 9 sama dengan 7. 5 dikali akar 7 tetap 5 akar 7. Kalau dengan rumus, hasilnya kan A akar B per B. Jadi A-nya sama dengan 5. Kemudian akar B sama dengan akar 7. Dan B-nya nilainya adalah 7. Langsung ditulis di sini. Begitupun bentuk 3 per 5 plus akar 2. Nah, jika dengan rumus, nah misalkan 3 ini adalah A. 5 adalah B. Akar 2, 2-nya ini adalah C. Jika langsung dikerjakan dengan rumus, kalian bisa langsung tulis. Jadi A-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Sehingga nanti dihasilkan 15 min 3 akar 2. Di sini 23. Nah, cara manualnya kalian harus dikalikan dengan sekawan. Sekawan dari 5 plus akar 2 sama dengan 5 min akar 2. Di bawahnya juga 5 min akar 2. Kemudian kalian harus mengalihkan bawah dengan bawah dan atas dengan atas. Jadi ini perkaliannya 5 kali 5, 25. 5 dikali min akar 2 sama dengan min 5 akar 2. Akar 2 dikali 5 sama dengan 5 akar 2 di sini. Akar 2 dikali akar 2 di sini min plus jadi min. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kemudian di sini 3 kali 5, 15. 3 dikali min akar 2 sama dengan min 3 akar 2. Hasilnya seperti ini. Yang jelas cara manual dengan cara rumus hasilnya harus sama untuk soal yang sama. Kemudian bentuk yang di sini A per akar B min akar C. Dengan rumus hasilnya ini. Di 5 itu adalah A, 7 itu B, dan 2 adalah C. Sehingga kalau kamu menjabarkannya dengan rumus, hasilnya seperti ini. 5 akar 7 ditambah 5 akar 2. Di sini kurang-kurungnya ya. Nah, untuk latihan soal silahkan kalian bisa kerjakan. Merasionalkan bentuk akar seperti cara yang sudah disampaikan tadi.
Bisa dengan cara rumus, jika tidak paham bisa dengan cara konvensional. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan kedua-duanya, misalkan tidak hafal dengan rumusnya. Nah, biasanya soal-soal ini rumit sekali. Kalau kalian tahu cara pengerjaan konvensional, biasanya dalam bentuk soal apapun pasti kalian bisa mengerjakan. Jadi cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya harap bisa mengerti dan paham. Kemudian nanti resume dan soal-soal yang lain atau pertanyaan kalian bisa saya tampung dulu dan saya jawab nanti. Silahkan sampaikan ke koordinator kelas. Jadi sampai ketemu pertemuan depan dan bab yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.